Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita Ahmad El-Fatih Channel. Sekarang kita akan melanjutkan kaidah ke-25, melanjutkan juz 1. Jadi juz 2 itu melanjutkan juz 1. Al-fi'lul mu'tal al-akhiru wa makana akhiru alifan awawan aw ya'an wa tusamma hadhil ahruf as-salasatu bi ahrufil ilati. Kaidah yang 25 menjelaskan tentang fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir ialah setiap kalimat fi'il yang akhirnya alif atau wawu atau ya, dan ketiga huruf ini itu dinamakan huruf ilat. Al-fi'lu sahih al-akhir wa ma lam yakun akhiru harfan min ahrufil illati salasah. Sedangkan yang dinamakan fi'il sahih al-akhir yaitu setiap fi'il yang akhirnya tidak berupa huruf ilat yang 3 huruf yang telah disebutkan tadi. Ya, intinya setiap fi'il mu'tal itu yang dinamakan fi'il mu'tal akhir itu yang akhirnya berupa huruf ilat. Nah, contohnya fi'il mu'tal ini, contohnya ini nih. Alqa ini akhirnya berupa alif layyinah. Da'a akhirnya berupa alif. Nah, ini dinamakan mu'tal akhir. Yalqa, khosya. Nah, ini dinamakan fi'il mu'tal akhir atau fi'il yang akhirnya berupa huruf ilat. Nah, kalau yang sahih akhir contohnya adalah ma. Nah, terakhirnya bukan wawu, alif ataupun ya, dan lain-lain. Ini hanya sebatas contoh saja. Jadi kalau terakhirnya itu berupa huruf ilat, alif wawu ya, maka dia dinamakan mu'tal akhir. Kalau akhirnya itu selain wawu alif ya, maka dinamakan sahihil akhir. Kaidah selanjutnya. Nah, 28 kelewat. Seharusnya masih ada satu. Nah, ini. Al-kalimat tangqasimu qismaini ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami' tarakibi wa yusamma mabniyan wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban. Al-ahruf kulluha mabniyatun wa kadzalika jam'ul af'al al-madiyati wa jami'il af'alil amri. Kalimat itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya mabni, ada yang namanya mu'rab. Yang dinamakan mabni ialah yang akhir kalimatnya tetap sama, tidak berubah-ubah. Sedangkan yang dinamakan mu'rab yaitu yang akhirnya itu selalu berubah-ubah tergantung amil yang masuk. Sedangkan huruf itu ada huruf yang mabni itu ada kalanya berupa huruf kalimat huruf ya. Atau gini, seluruh kalimat huruf itu dihukumi mabni, dan seluruh kalimat fi'il madi serta fi'il amar itu juga dihukumi mabni. Contohnya di sini, aina. Aina ini mau tingkahnya apapun, mau i'rabnya apapun, dia tidak akan berubah, ila. Mau tarkibnya jadi apapun, dia tidak akan pernah berubah. Nah, fi dan yang lain-lain. Nah, kalau yang fi'il madi, zabulat, zabaha. Nah, zabaha yang pertama dia di awal kalimat dia tetap dibaca fathah. Zabaha yang kedua dia jadi khobar, dia juga tetap dibaca fathah. Zabaha yang ketiga ini juga masuk kepada pertanyaan, ini juga tetap dibaca fathah. Nah, ini yang dinamakan mabni. Nah, selanjutnya al-ahwalu allati tulazimu awakhiril kalimati al-mabniyati arba'un wa hiya as-sukunu wal fathu wa dhammu wal kasru wa tusamma anwa'il bina.
Al kalimatu allati yulazimu. Bentar, satu kaidah dulu ya. 29. Seluruh tingkah pada kalimat yang mabni itu ada 4. Bisa berharokat sukun, bisa berharokat fathah, bisa berharokat domah, atau juga bisa berharokat kasroh. Mabni sukun, mabni fathah, mabni domah, dan mabni kasroh. Sedangkan kalimat allati, al-kalimat allati yulazimu awakhiriha sebenarnya. As-sukunu awil fathu awil domu awil kasru yuqalu innaha mabniyatun ala sukuni awil fathi awil domi awil kasri. Seluruh kalimat isim atau seluruh kalimat yang mabni ketika berharokat sukun, berharokat fathah, berharokat domah ataupun berharokat kasroh, maka itu dinamakan mabni sukun, mabni fathah, mabni domah ataupun mabni kasroh. Terjemah gampangnya setiap seluruh kalimat yang berharokat fathah namanya mabni fathah, kalau berharokat sukun mabni sukun, kalau berharokat domah mabni domah, kalau berharokat kasroh mabni kasroh. Nah, ini namanya kam. Kam ini kalimat huruf, dia mabni. Nah, dia akhirnya berharokat sukun, maka namanya mabni sukun. Bikam. Ini juga namanya mabni sukun. Nah, ini kasrohnya itu bukan karena mabni, bukan karena i'rob, tapi karena bertemu dengan huruf yang sukun. Jadi iltiqa'u sakanain idza hurika bil kasrin, ketika ada pertemuan dengan dua huruf yang sukun, ketika pengen dibaca maka diselamatkannya dengan membaca kasroh harokat yang sebelumnya. Kemudian ya, al-ahwalu allati ta'tari awakhirul kalimati al-mu'rabati arba'un wa hiya ar-raf'u wa nasbu wal jarru wal jazmu wa tusamma anwa'al i'rab. Seluruh tingkah yang berlaku pada akhir-akhir kalimat yang mu'rab itu ada 4: rofa, nasob, jer, dan jazm. Dan seluruh perubahan itu dinamakan i'rab. Alamatul i'rab al-asliyah arba'un: ad-dhammu wal fathu wal kasratu was sukunu wa yanubu anha alamatun ukhra tudkiru fi mawadi'iha. Alamat i'rab yang asli itu ada 4: domah, alamat asalnya rofa, fathah, alamat asalnya nasob, dan kasroh itu alamat asalnya dari i'rab jar, dan sukun itu alamat asal dari i'rab jazm. Dan seluruh dari alamat-alamat asal itu ada alamat penggantinya. Raf'u wa nasbu yushtarikani fil asma wal af'al wal jarru yahtasu bil asma kama yahtasu jazmu bil af'al. Rofa dan nasob itu keduanya bisa masuk ke kalimat isim dan fi'il, sedangkan jar hanya bisa masuk ke kalimat isim, begitu juga jazm itu hanya bisa masuk ke kalimat fi'il. Nah, contohnya di sini. Atau iru, ini dia irobnya rofa, alamat rofanya memakai domah. Kenapa harus rofa? Karena dia jatuh pada awal kalimat dan tarkibnya itu menjadi mubtada. Seluruh mubtada harus dibaca rofa. Yahumu ini juga sama, ini menjadi khobar daripada mubtada. Kenapa? Karena dia menjelaskan tentang kedudukannya atau menjelaskan to'ir, menjelaskan mubtada. Al-ma'u azbun ini juga sama. Ra'aitu to'iro. Nah, ra'aitu to'iro ini dia i'rabnya nasab karena menjadi maf'ul bih daripada ra'aitu, menjadi objek, dan seterusnya. Kalau penjelasannya kecepatan boleh dipelanin, bolak-balik aja. Cukup dari kami untuk pertemuan sekarang. Nahul Wadih juz 2 melanjutkan juz 1, dimana qaidahnya ini juga ngelanjutin juz 2 ya angkanya. Cukup. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.